Baik, selamat pagi Pak Yosua. Saya akan menceritakan apa itu BI dengan storytelling. Jadi, di sini kita akan membahas apa itu BI dulu, lalu problemnya yang terjadi selama ini apa, lalu pentingnya menggunakan storytelling dan bagaimana cara-cara kita menggunakan storytelling yang baik dan visualisasi yang baik agar penyampaian terjadi dengan baik. Lalu apa itu BI? BI itu adalah anak dari payung sebuah data science yang namanya adalah sendiri business intelligence. Tujuan utamanya yaitu untuk melakukan pengambilan keputusan. Nah, untuk melakukan pengambilan keputusan itu biasanya melakukan penggalian data menggunakan data mining. Lalu setelah diambil datanya, lalu kita lakukan pengaplayan model biasanya. Nah, hasil dari BI sendiri bisa tiga, yaitu prediktif, deskriptif, dan preskriptif. Next. Lalu problemnya yang selama ini terjadi adalah orang-orang itu sudah berhasil melakukan visualisasi, namun visualisasinya eh, seperti yang di kanan ini sulit dipahami, sehingga akibatnya orang-orang middle management dan bos-bos itu merasa ngomong apa sih orang ini, kayak nggak jelas maksudnya apa gitu loh. Sehingga solusinya adalah kita pertama harus siapkan konteks. Kita harus tahu siapa kita mau ngomong. Cara kita presentasi terhadap dosen dan terhadap bos tentu berbeda. Lalu kita harus tahu apa yang mau disampaikan. Oh, misal kita mau menyampaikan bahwa ada kita kekurangan pegawai, ya berarti kita harus menekankan pada bagian kekurangan pegawainya, ya kan? Lalu bagaimana? Bagaimana cara menyampaikannya? Apakah dengan visualisasi yang line chart atau bar chart itu? Lalu juga kita harus bisa mengemas itu dalam waktu 3 menit. Sebisa mungkin kalau misal dia tanya, bosnya tanya, ini maksudnya apa? Jadi kamu harus bisa membuat sebuah paragraf yang mengapply semua informasi yang ada di sana. Karena bos nggak punya banyak waktu, gitu. Dan juga jenis-jenis visualisasi ada teks tabel dan graph. Kalau teks dan tabel itu biasanya untuk dua variabel dan juga kalau untuk teks dan ketika pakai tabel itu ketika tiga variabel dan skala berbeda. Namun akan angka lebih baik jika kita memakai graph. Graph itu seperti ini, yaitu line, scatter plot, dan bar plot. Kalau line itu biasanya untuk melihat tren, dan ada waktunya. Scatter plot itu untuk melihat apa namanya hubungan relationship antar dua variabel numerik biasanya. Kalau bar chart itu data kategorikal. Nah, untuk tipe-tipenya sendiri ada banyak, tergantung apa maunya. Contoh untuk waterfall untuk melihat kenaikan dan penurunan, stack chart untuk melihat komposisi, slope curve untuk melihat kenaikan atau penurunan, seperti itu. Nah, namun hindari tiga visualisasi ini, yaitu menggunakan pie chart, menggunakan secondary axis, dan 3D visualisasi. Karena mata manusia itu tidak bisa karena 3D visualisasi kali dua dimensi, ada panjang dan lebar. Itu akan sulit dipahami. Contoh di gambar yang pie chart, supplier A dan supplier B, mana yang lebih besar? Sulit kan untuk dipahami. Jadi sebisa mungkin gambar kita tuh minimal, apalagi juga secondary axis. Akan bingung. Ini maksud oke, dia akan paham, tapi nggak semudah itu karena cognitive load-nya itu meningkat. Nah, kalau bisa berbicara cognitive load, kita kan harus menghasilkan visualisasi yang seminimal mungkin. Nah, setiap ada elemen tambahan seperti garis, seperti teks, itu semua ada elemen tambahan. Elemen tambahan maka akan semakin meningkat cognitive load-nya. Jika cognitive load meningkat, maka visualisasi sulit dipahami. Nah, dapat diatasi bagaimana caranya? Yaitu menggunakan Gestalt Principle. Yaitu ada 6 prinsip, itu salah satu proximity, berdasarkan pengelompokan berdasarkan jarak, pengelompokan similarity berdasarkan warna, bentuk, enclosure berdasarkan area, seperti itu. Kita juga harus bisa memakai white space dan text alignment yang nanti akan saya jelaskan. Kalau ada elemen yang tidak memberikan informasi harus bisa dibuang. Jadi kurangi sebanyak mungkin noise. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan banyak elemen-elemen yang dipakai seperti border, grid line, lalu text alignment yang miring. Nah, ini tidak boleh. Jadi harus text alignment tuh lurus supaya mudah dibaca. Lalu label itu juga yang receive dan proses itu harus ditaruh berdekatan dengan garisnya sesuai dengan prinsip proximity supaya lebih mudah dipahami. Setelah kita menghilangkan noise tadi, kita harus bisa menggunakan preemptive attribute. Preemptive attribute itu supaya fokus. Kita bisa lihat gambar di kiri. Kalau kamu disuruh nyari angka 3 dengan dibandingkan gambar kanan, lebih mudah yang di kanan kan. Karena penggunaan coloring atau warna. Dan jenis-jenis itu banyak. Untuk teks sendiri ada bold, ada italic, ada berdasarkan spasi, underline, size, banyak. Nah, untuk itu ada fungsinya sendiri-sendiri. Biasanya yang paling utama adalah bold dan color. Karena lebih menonjol gitu. Lalu untuk di visual itu biasanya menggunakan warna. Nah, untuk preemptive attribute sendiri itu tuh bisa di double-double. Kamu bold, kamu sizekan besar itu bisa. Semakin banyak layering dari preemptive attribute-nya, maka akan semakin menonjol dan semakin penting. Nah, namun hal-hal yang harus diperhatikan di preemptive attribute adalah penggunaan warna yang konsisten. Jangan kalau kamu di slide pertama menggunakan warna merah, di slide itu ya gunakan warna merah untuk preemptive-nya. Jangan ganti warna hijau, nanti akan bingung orang. Apa maksudnya hijau? Lalu gunakan warna gelap untuk yang penting dan mudah yang tidak penting. Biasanya yang tidak penting itu dikasih warna grey, seperti itu. Gelap seperti biru, biru tua, seperti itu. Jangan terlalu banyak warna. Semakin terlalu banyak warna, kayak contoh di gambar kiri itu, kanan, bingung orang, apa maksud dari warna itu? Minimalkan warna. Dan juga perhatikan buta warna, cowok banyak buta warna. Apalagi warna merah dan hijau, akan sulit dibedakan. Lalu juga posisi, urutan. Ini berdasarkan urutan. Urutan harus kita bisa buat seperti Z itu. Kalau kamu mau komponen ini dibaca pertama, taruh di nomor 1. Baca kedua, taruh di sebelah kanannya. Seperti itu. Lalu, pola pikirnya kita harus memperhatikan 3 aspek, yaitu avoidance, accessibility, dan estetik. Nah, avoidance adalah ketika orang pertama melihat graf ini harus bisa langsung paham. Accessibility itu adalah orang itu dengan latar belakang apapun harus bisa membaca. Dari latar belakang teknik, visual, desain, semua harus bisa paham.
apapun topiknya. Dan estetik, ya itu harus bagus dan juga harus mudah dimengerti. Nah, avoidance itu contoh digambar di kiri dan kanan. Kalau orang desain, orang bingung. Ini maksudnya apa, ya kan? Pertama kali ngeliat langsung bingung karena terlalu banyak gitu. Dibanding yang kanan. Oh, yang kanan yang diwarnai adalah bachelor degree. Dari 62 turun ke 57, berarti ada penurunan. Oh, di judul new marriage. Nah, lebih jelas. Di avoidance itu kita harus memperhatikan. Kita harus meng-highlight important stuff atau menggunakan preadjective attribute. Dalam kasus ini adalah warna. Lalu kita juga eliminate distraksi. Elemen-elemen yang nggak penting dibuang, ya kan? Lalu membuat hierarki yang clear atau sesuai urutan. Yang paling penting taruh atas, yang tidak penting ditaruh di bawah. Lalu kita juga harus menggunakan accessibility, bisa dibaca oleh orang dengan latar belakang apapun, ya kan? Nah, jadi kalau orang dari beda domain baca ini itu langsung tahu. Kenapa? Karena ada teksnya. Gunakan teks. Jangan gunakan bahasa yang sulit dipahami. Bahasa-bahasa ilmiah gitu. Kalau bisa kasih penjelasan. Dan juga keep it clean. Contoh, pelabelan 202 atau 256. Kenapa di bagian kiri nggak ada? Karena nggak ada tujuan untuk di situ. Tujuannya adalah setelah Mei kita mau melihat setelah 2 employee quit, apa yang terjadi? Sehingga reduce noise. Ingat, remove clutter. Accessibility. Oh, maaf, ini adalah estetik. Estetik kita harus smart with color. Jangan pasang warna pelangi. Akan sulit dibaca. Lalu alignment. Kalau bisa di left kan semua, jangan di middle alignment. Maksimumkan white space untuk memberi jeda dalam pembacaan. Dan sebaik-baiknya tadi yang setelah saya jelaskan visualisasimu, maka itu tetap tidak akan penting. Audiens tidak akan ingat jika storytellingmu tidak bagus. Nah, storytelling itu ada 3 struktur utama, yaitu urutannya apa, dibaca atau ditulis, dan juga repetisi. Apa? Urutan. Ada dibagi jadi 3. First act, second act, and third act. First act, ceritakan problemnya apa. Problemnya apa? Ceritakan. Di second act, kamu setelah diceritakan problemnya, kamu dapat ini dari mana? Sumbernya apa? Lalu apa yang akan terjadi jika ini tidak dihandle? Penyebabnya apa? Semua dijelaskan. Hingga mencapai titik klimaks. Kamu berikan solusinya, dan di third act, call to action. Kamu panggil, ayo manajer, kita harus lakuin ini. Seperti itu. Nah, lalu untuk spoken to written, kalau kamu berbicara seperti saya sekarang, jangan sampai presentasi yang saya tulis di PPT ini mengalahkan saya. Jadi sebisa mungkin di PPT itu seminimal mungkin, tapi menggunakan visual omongan saya yang lebih kuat ini. Jadi PPT mensupport saya, bukan saya mensupport PPT. Dan juga ketika written, gunakan kalimat yang selengkap-lengkapnya. Karena ketika written nggak ada yang ngomong. Jadi sebisa mungkin written. Cara gampangnya adalah kasih ke orang yang dikenal, kamu ngerti nggak ini? Kalau ada yang nggak ngerti, maka akan tambahi bagian itu. Dan juga selalu menggunakan repetisi. Kita harus repetisi, kamu mau jelasin apa. Contoh segitiga bundar kotak. Nah, segitiga bundar kotak dijelaskan di awal, lalu dijelaskan di tengah, dijelaskan di akhir. Diulangi terus. Supaya apa? Supaya ingat, supaya nempel di kepala. Nah, dan juga gunakan gaya bahasamu, jangan bertele-tele. Dan kasihani audiensmu, jangan sampai buat 1000 slide. Jangan satu PPT itu teks semua, nggak ada gambarnya. Pusing, cognitive load-nya akan banyak dan audiens nggak akan mau baca. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Thank you.